Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Sulaiman. Saya akan mempresentasikan perilaku aktivitas biaya. Yang pertama ada manfaat perilaku biaya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pengambilan keputusan. Yang kedua estimasi biaya di masa yang akan datang. Yang ketiga evaluasi terhadap pelaksanaan di masa lalu. Lalu ada juga jenis biaya berdasarkan perilaku. Jenis biaya berdasarkan perilaku dibagi menjadi 2. Yang pertama ada biaya variabel. Di dalam biaya variabel ada juga biaya yang jumlahnya berubah-ubah, lalu dipengaruhi juga oleh perubahan jumlah output. Yang kedua ada biaya tetap. Biaya tetap biaya yang tidak dipengaruhi oleh perubahan jumlah output. Lalu ada contoh biaya variabel. Contohnya mesin pabrik yang digunakan untuk produksi menggunakan daya listrik 0,1 kWh. Tarif 1 kWh adalah Rp2.000. Berarti biaya tetap unitnya 0,1 kali 2.000 sama dengan Rp200. Lalu ada juga contoh biaya tetap. Contohnya mesin pabrik yang disewa sebesar Rp15 juta selama 1 tahun dan memiliki kapasitas produksi 240.000 unit per tahun. Lalu ada biaya campuran atau semi variabel yang juga dideskripsikan biaya yang memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel. Lalu contoh biaya campuran adalah sebagai berikut. Seorang tenaga penjual biasanya dibayar dengan gaji tetap plus bonus berdasarkan target penjualannya. Itu contoh biaya campuran. Lalu untuk dapat menentukan perilaku biaya, kita harus mempertimbangkan horizon waktu, penggunaan sumber daya, dan pengukuran output aktivitas. Lalu horizon waktu sangat penting dalam menentukan perilaku biaya karena biaya dapat berubah dari tetap menjadi variabel, tergantung apakah keputusan terjadi dalam jangka pendek atau jangka panjang. Lalu ada penyediaan sumber daya dibagi menjadi 2. Yang pertama sumber daya fleksibel. Sumber daya fleksibel di sini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sumber daya yang diperoleh dari luar dan tidak diperlukan adanya komitmen jangka panjang untuk setiap jumlah tertentu sumber daya. Lalu yang kedua, dengan kata lain, sumber daya fleksibel sama dengan sumber daya yang tersedia ketika diperlukan. Contoh, penggunaan bahan baku. Lalu yang kedua, sumber daya terikat. Sumber daya diperoleh dengan menggunakan kontrak eksplisit maupun implisit untuk mendapatkan kuantitas tertentu sumber daya, tanpa memperhatikan apakah kuantitas sumber daya tersedia seluruhnya atau tidak. Lalu sumber daya terikat dibagi menjadi 2. Yang pertama, biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan kapasitas aktivitas jangka panjang. Contohnya, penyewaan peralatan dan bangunan. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan atau memperoleh kapasitas aktivitas jangka pendek. Contohnya adalah tenaga kerja. Lalu asumsi linearitas. Dalam penerapan akuntansi manajemen, fungsi biaya dikonversi melalui hubungan linear, yaitu tingkat perubahan biaya dianggap konstan di seluruh tingkatan aktivitas untuk memudahkan penaksiran biaya. Dibagi menjadi 3, yaitu ada grafik biaya tetap, grafik biaya variabel, lalu grafik biaya campuran. Nah, lalu juga ada fungsi biaya step atau dalam kurung bertingkat. Meskipun kita menggunakan asumsi bahwa fungsi biaya bersifat berkelanjutan, namun dalam kenyataannya beberapa fungsi biaya mungkin tidak berkelanjutan.
disebut dengan fungsi biaya step. Contohnya biaya step yaitu biaya insentif penjualan. Lalu biaya variabel step dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah lebar step kecil dan biaya sumber daya berubah sebagai akibat perubahan kecil dalam penggunaan sumber daya. Yang kedua, biasanya biaya variabel step dianggap sebagai biaya variabel yang ketat. Lalu biaya tetap step dibagi menjadi tiga. Yang pertama, biaya yang mengikuti perilaku biaya dengan step lebar. Yang kedua, biaya tetap step dikategorikan sebagai biaya tetap. Yang ketiga, kebanyakan biaya tetap step bersifat tetap selama rentan operasi normal perusahaan. Lalu ada metode pemisahan biaya campuran bagi menjadi tiga. Yang pertama ada metode tinggi rendah, yang kedua metode scatter plot, yang ketiga metode kuadrat terkecil. Lalu metode tinggi rendah dibagi menjadi tiga. Yang pertama, memilih terlebih dahulu dua titik, yaitu titik terendah dan titik tertinggi. Yang kedua, titik terendah menunjukkan aktivitas terendah. Yang ketiga, titik tertinggi menunjukkan aktivitas tertinggi. Lalu ada rumusnya. V sama dengan dalam kurung Y2 dikurangi Y1. Itu adalah contoh perubahan biaya. Lalu dalam kurung X2 dikurangi X1 adalah contoh dari perubahan aktivitas. F sama dengan Y2 dikurangi X2 atau Y1 dikurangi X1, di mana F sama dengan total biaya campuran dikurangi biaya variabel. Lalu lanjut lagi, perhitungan metode tinggi rendah. Yang pertama, tinggi, lalu di sini ada biayanya adalah 680. Lalu tingkat aktivitas 48.000 jam. Lalu rendah, biayanya 500, tingkat aktivitasnya 26.000 jam. Lalu selisih biaya 180, tingkat aktivitasnya 22.000. Lalu tarif variabel sama dengan 180 dibagi 22.000 sama dengan 0,00818 per jam tenaga kerja. Perhitungan metode tinggi rendah yang kedua, total biaya tingginya 680, rendahnya 500. Lalu biaya variabel dalam kurung tingginya 393, lalu rendahnya dalam kurung 213. Biaya tetap 287 tingginya, lalu rendah 287. Lalu biaya variabel tinggi sama dengan 48.000 kali 0,00818. Biaya variabel rendah sama dengan 26.000 kali 0,00818. Lanjut, metode scatter plot dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada main plot titik-titik data sehingga diperoleh hubungan biaya dan aktivitas, bertujuan untuk menilai validitas hubungan linier yang diasumsikan. Yang kedua, kemudian dipilih titik untuk menempatkan garis terbaik pada titik-titik scatter plot dalam kurung garis di mana titik-titik data lebih dekat dengan garis tersebut daripada garis lainnya. Yang ketiga, setelah menentukan dua titik untuk membuat garis terbaik,
maka rumus biaya dapat dihitung dengan persamaan yang digunakan dengan menggunakan metode tinggi rendah. Lanjut lagi, metode kuadrat terkecil juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengidentifikasi garis terbaik dengan mengkuadratkan deviasi dalam kurung selisih antara biaya yang diprediksi dengan biaya aktual ditunjukkan oleh jarak dari titik ke garis yang terdapat pada masing-masing titik. Yang kedua, kemudian menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan tersebut sebagai ukuran keseluruhan kedekatan. Yang ketiga, garis dengan jumlah kuadrat deviasi terkecil merupakan garis kecocokan terbaik. Lanjut lagi. Di sini ada rumus biaya dengan metode kuadrat terkecil. Rumusnya V sama dengan dalam kurung elemen XY dikurangi elemen X elemen Y per N. Lalu bawahnya dalam kurung lagi elemen X2 dikurangi elemen X2 per N. Lanjut lagi, F elemen XY per N dikurangi V dalam kurung elemen X per dalam kurung lagi N. Lanjut, itu rumusnya. Lalu lanjut lagi, pertimbangan manajerial dibagi menjadi 2. Yang pertama, pertimbangan manajerial dapat dilakukan secara terpisah atau digabungkan dengan metode tinggi rendah, scatter plot atau kuadrat terkecil. Lalu yang kedua, manajer menggunakan pengetahuan dan pengalamannya mengenai hubungan biaya dan tingkat aktivitas untuk mengidentifikasi outliers, memahami pergeseran struktural, dan menyesuaikan parameter sebagai antisipasi atas kondisi yang berubah. Lanjut, dan selesai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.